Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal bahas komik yang unik banget dan dibuat oleh salah satu maestro komik Indonesia. Kali ini gue bakal bahas Karimata 1890 karya Tony Masdiono. Komik ini adalah sebuah silent comic atau komik bisu. Wah, tentunya beda dengan komik yang biasa kita baca nih. Penasaran apa bedanya? Tonton terus ulasan ini ya. Seperti biasa, di video ini gue akan bahas komik ini dari berbagai aspek, mulai dari profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai dengan lihat profil komiknya. Komik hitam putih dengan total 58 halaman berukuran 26,5 x 18,5 cm ini merupakan silent comic yang kalau diterjemahin langsung artinya komik bisu. Tapi Pak Tony Masdiono selaku kreator lebih suka menyebutnya sebagai cerita gambar atau cergam. Sebagai maestro komik Indonesia, beliau memang suka diundang nih ke berbagai acara internasional dan memperkenalkan istilah cergam sebagai identitas komik Indonesia. Sebuah silent komik adalah komik tanpa dialog yang dibuat hampir tanpa teks. Pada komik ini hanya ada penjelasan tekstual di bagian prolog dan epilog buat ngasih gambaran terhadap cerita di komik ini. Selebihnya menurut Pak Tony, pembacalah yang berimajinasi dan menghayalkan dialog yang terjadi antar karakter. Menarik banget kan? By the way, di komik ini ada beberapa panel dan momen yang relatif dewasa ya secara sekilas. Ada juga sayatan darah di panel lainnya. Jadi amannya mungkin dibaca untuk remaja nih. Secara fisik komik ini juga cakep banget. Dengan sampul depan dan belakang bergambar tokoh utama Mala, seorang perompak di Selat Karimata. Kertas yang dipakai pun cukup tebal sehingga terasa luks. Begitu juga bahan covernya. Untuk sampul dalamnya pun ada corak semacam batik yang motifnya terlihat tipis. Baru bagian sampulnya aja udah banyak detail menarik ya. Komik terbitan Kreatif Media ini bisa dibeli di marketplace mereka. Dan kita bisa dapat komik Karimata yang ditandatangani langsung oleh Pak Tony loh. Wow banget kan? Sebagai halaman bonus di bagian belakang ada daftar nama karakter penting yang muncul pada komik ini. Ada juga sketsa kacar yang nunjukin gimana proses pembuatan komik ini. Oh iya, komik ini terbitin dalam bahasa Inggris ya. Artinya teks pengantar di komik ini bukan tulis dalam bahasa Indonesia. Memang sejak awal komik bisu ini dibuat untuk mempermudah penerbitan secara internasional untuk mengurangi kesulitan alih bahasa. Dan memang komik ini dibuat setelah pertemuan Pak Tony dengan kurator komik yang pengen karya Pak Tony diterbitin di luar negeri. Komik ini rencananya akan dibuat sebagai seri tetralogi. Komik berikutnya berjudul Lausan yang membahas perjuangan rakyat Lasem Jawa Timur di tengah perdagangan candu di kota itu. Gak sabar ya buat nunggu kelanjutan karya Pak Tony itu. Sekarang mari kita ulas bagian ceritanya ya. Ketiadaan dialog bukan berarti tidak ada kisah yang disampaikan pada komik ini. Melalui prolog kita bisa tahu bahwa Alkisah di tahun 1890 saat Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, salah satu kapal dagang Belanda diserang oleh perompak di Selat Karimata, sebuah jalur perairan penting di masanya antara Sumatera dan Kalimantan. Para perompak ini dipimpin seorang wanita bernama Mala yang pada akhirnya terpaksa membunuh kapten kapal Belanda yang melawan. Pimpinan koloni Belanda pun memerintahkan admiralnya untuk cari tahu di mana tempat persembunyian perompak tersebut dengan bantuan Inang, salah satu selirnya. Mereka pun menemukan lokasinya dengan harapan bisa meringkus para perompak. Tapi, apakah serbuan ini akan berjalan sesuai rencana Belanda? Komik yang terbagi dalam 3 bab ini punya cerita yang solid, ngalir, dan pacing yang baik. Uniknya walaupun pemahaman plot secara garis besar relatif sama, gue punya interpretasi baru setiap gue baca ulang komik ini. Selalu ada momen, oh ternyata, di setiap pembacaan berikutnya. Dan tentunya menjadi imajinasi masing-masing pembaca ya untuk menerka apa yang dibicarakan oleh para tokoh di komik ini. Sebuah pengalaman baru yang gue rasakan saat baca cergam. Walaupun gue kurang paham dengan motivasi Mala dalam merompak, mungkin lebih ke ngerampok dari para penjajah macam Robin Hood ya. Tapi gue cukup paham dengan kebijaksanaannya yang ditunjukkan pada akhir cerita ini. Tapi memang hanya dengan melihat momen dan raut wajah tiap karakter komik ini berhasil ngebangun atmosfer kisah yang baik dan menarik. Sebagai komik bertema dan berlatar sejarah, komik ini pun menjadi menarik karena mengangkat beberapa fenomena yang terjadi di masa itu. Kayak adanya noni Belanda sampai perompak atau bajak laut dengan latar rakyat jelata yang berupaya melakukan perlawanan terhadap para penjajah di suatu wilayah pelayaran yang terkenal ramai saat itu. Didukung dengan gambarnya, kita seakan-akan dibawa kembali melihat sekelebat kejadian di masa kolonial dulu. Nah, kita bahas aspek gambar dan teksnya ya sekarang. Gaya impresionis yang dipakai Pak Tony di sini sangat memukau menurut gua, dengan gaya yang Indonesia banget.
Pastinya beliau juga banyak melakukan riset untuk gaya pakaian serta kondisi zaman kolonial di 1890, sehingga gambarnya sangat meyakinkan. Seperti kata beliau, komik ini dia jadikan seperti karya seni yang gak berkiblat pada keperluan industri. Jadi bisa dikatakan mirip komik Eropa gitu. Tiap goresan di komik ini benar-benar detail, baik untuk karakter maupun latarnya. Gambar tersebut bikin kita gampang mengidentifikasi para karakternya yang unik, walaupun tanpa teks sama sekali. Mulai dari wajahnya atau aksesoris yang dipakai. Untuk nama karakternya sendiri bisa kita lihat di bagian belakang buku ini ya, dilengkapi dengan potret masing-masing tokoh. Penggambaran alam dan desa sebagai latar komik ini udah kayak lukisan sih menurut gua. Lihat aja gimana gambar ombak di lautan dan tanaman sampai sungai yang ngalir di desa para perompak. Komik bisu ini emang bikin speechless, gak bisa berkata-kata. Emang aspek paling menonjol dari gambar di komik ini adalah arsiran dan blok bayangan bahkan karutan busana yang sangat rinci. Jujur, gak kebayang gua berapa banyak waktu yang dihabisin untuk nyelesain satu halamannya aja. Panel yang dibuat pun secara umum terlihat sederhana, tapi di sisi lain terasa sinematis, bagaikan menonton film berlatar sejarah. Mungkin dibantu pula sama latar kertas berwarna hitam ya. Panel-panel favorit gue sepertinya adegan badai dan kapal karam di Karimata. Gokil coy shading dan ekspresi karakternya di sini. Untuk teks karena ini komik bisu ya, jadi nggak dominan. Kita cuma lihat teks di judul, prolog, epilog, dan pengenalan karakter. Infonya sih di komik lanjutan Karimata ini sesuai masukan pembaca perlu ada teks deskriptif, setidaknya untuk alur waktu. Tapi untuk Karimata sendiri jujur gue nggak ngerasa kesulitan yang ngikutin ceritanya. Secara umum gue bisa bilang Karimata ini adalah salah satu komik terbitan baru dengan gambar terbaik sih yang membawa identitasnya sendiri. Jadi gimana kesan gue ke komik ini? Buat penikmat komik gue cuma bisa bilang ini wajib banget masuk koleksi kalian. Mungkin Karimata bukan satu-satunya komik bisu Indonesia ya. Di tahun ini ada juga Guguk karya MT yang lebih nyantai. Tapi karya cergam sejarah dengan gaya gambar sekelas lukisan gini yang dibuat oleh legenda komik Indonesia, menurut gue sayang banget buat dilewatin. Sebagai orang Indonesia, gue pastinya bakal bangga kalau komik ini terbit di luar negeri. Dan infonya dari Pak Tony, di beberapa kesempatan pameran emang sold out terus komik ini di acara mancanegara. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya nggak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.